lagi tentang mata kuliah telaah kurikulum dengan judul Elemen-elemen Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Jika sebelumnya kita udah ngebahas tentang SKL, standar isi dan lain-lain, di sini kita akan ngebahas tentang standar proses dan standar penilaian dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, tanpa membuang waktu terlalu lama, langsung saja kita bahas. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu standar proses. Teman-teman pada tahu nggak apa itu standar proses? Baiklah, standar proses adalah pedoman tentang bagaimana pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Dengan adanya standar ini, guru memiliki arah yang jelas dalam mengajar, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih terstruktur dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Nah, jika tadi kita udah ngebahas standar proses secara umum, kita akan ngebahas standar proses dalam kurikulum 2013. Baiklah, untuk yang pertama adalah perencanaannya menggunakan RPP yang rinci. RPP disusun secara lengkap mulai dari tujuan, materi, metode, hingga penilaian. Hal ini membantu guru mengajar secara terarah dan tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaannya menggunakan pendekatan saintifik. Pembelajaran dilakukan melalui langkah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga aktif berpikir dan mencari tahu sendiri. Dan yang ketiga, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Guru tidak hanya menilai di akhir, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan siswa secara bertahap dan mengetahui kesulitan apa yang dialami oleh siswa. Yang terakhir adalah pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh pengawas. Pengawasan bertujuan memastikan pembelajaran berjalan dengan sesuai standar. Selain itu, pengawas juga memberikan masukan agar guru dapat meningkatkan kualitas mengajarnya. Oke, next kita akan ngebahas tentang standar proses dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, perencanaannya menggunakan modul ajar. Modul ajar ini dibuat lebih sederhana dibanding RPP yang ada pada kurikulum 2013 dan dapat disesuaikan dengan kondisi siswa. Guru bebas mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan kelas. Yang kedua, pembelajarannya berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat kegiatan belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator atau penyedia. Siswa didorong untuk aktif, bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pengetahuan sendiri. Dan yang ketiga adalah menggunakan model pembelajaran variatif seperti proyek dan diskusi dan lain-lain. Pembelajaran dapat dilakukan melalui proyek, kerja kelompok, atau pemecahan masalah. Hal ini membuat siswa lebih memahami materi karena belajar dari pengalaman langsung. Dan yang terakhir adalah pengawasannya lebih fleksibel dan reflektif. Selain diawasi, guru juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang standar penilaian. Langsung masuk saja pada kurikulum 2013. Untuk yang pertama, penilaian sikap. Menilai perilaku siswa seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Penilaian ini penting untuk membentuk karakter siswa. Selain itu, penilaian sikap juga dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan belajar sehari-hari agar hasilnya lebih akurat dan mencerminkan perilaku asli siswa. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Dilakukan melalui tes tertulis, lisan, ataupun tugas. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran. Penilaian ini juga membantu guru mengetahui bagian mana yang masih perlu diajarkan kembali. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Dilakukan melalui tes tertulis, lisan, ataupun tugas. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran. Penilaian ini juga membantu guru untuk mengetahui bagian mana yang sudah dipahami
dan bagian mana yang perlu diajarkan kembali. Yang keempat ada menggunakan penilaian autentik. Penilaian dilakukan secara nyata dan menyeluruh, tidak hanya berdasarkan hasil ujian, tetapi juga proses dan hasil belajar siswa. Penilaian autentik memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa karena mencakup berbagai aspek pembelajaran. Selanjutnya kita langsung masuk ke standar penilaian pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan materi yang akan diajarkan. Dengan asesmen ini, pembelajaran menjadi lebih tepat karena disesuaikan dengan kondisi awal siswa. Yang kedua, ada asesmen formatif. Dilakukan selama pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki cara mengajar dan membantu siswa belajar lebih baik. Asesmen ini juga membantu guru mengetahui kesulitan siswa secara langsung saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga ada asesmen sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa secara keseluruhan dan menentukan pencapaian akhir siswa. Hasil asesmen ini biasanya digunakan sebagai dasar penilaian akhir atau laporan hasil belajar. Dan yang terakhir adalah penilaiannya lebih fleksibel. Guru dapat menyesuaikan cara menilai sesuai kebutuhan siswa dan kondisi pembelajaran, sehingga penilaian lebih bermakna. Fleksibel ini membuat penilaian tidak baku dan lebih sesuai dengan karakter serta kemampuan masing-masing siswa. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya pribadi menyadari masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian materi ataupun kata-kata yang saya ucap. Maka dari itu saya mohon maaf. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua